Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga taraweh ke-6, puasa ke-5 masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Alhamdulillah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang dicinta oleh Allah. Kenikmatan sak menika hanya diberikan kepada pribadi-pribadi yang disayang oleh Allah, dan itu adalah jenengan. Kenapa? Karena pada hari ini, bulan ini, 5 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa. Napa Bapak Ibu? Limat Covid. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang menghentak seluruh dunia. Tidak hanya Indonesia, but all around the world. Seluruh belahan dunia tidak ada tempat yang tidak terjangkiti virus COVID-19, termasuk di daerah Tambak Asri. Yang hadir pada malam hari ini adalah manusia-manusia pilihan. Yang hadir pada malam hari ini adalah pribadi-pribadi yang Allah berikan kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bagaimana 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, orang-orang terbaik yang pernah ada dalam hidup kita, keluarga kita mungkin, ayah, istri, ibunda, kakek, nenek, saudara, kerabat, rekan kerja, sejawat, semuanya yang usianya lebih muda daripada kita, yang kekayaannya lebih kaya daripada kita, yang jaringannya, yang dekengannya lebih luas, lebih kuat daripada kita. Namun meskipun lebih muda, meskipun lebih kaya, jaringannya lebih kuat, toh hari ini jenengan semua yang masih Allah beri usia panjang. Betul Bapak Ibu? Maka jangan disia-siakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal. Oleh takmir dikasih tema akal, agama, malu, dan amal soleh. Akan saya percepat 4 pembahasan ini. Yang pertama mengenai akal. Ketika Allah menciptakan hewan, ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan malaikat dengan kesempurnaannya masing-masing. Allah menciptakan hewan, hawa nafsu, insting, tanpa akal. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat tanpa hawa nafsu, tanpa insting, tanpa akal. Namun ketika Allah menciptakan jenengan, ketika Allah menciptakan saya, ketika Allah menciptakan kita manusia dengan segala kesempurnaannya, tidak hanya disertakan insting, tidak hanya disertakan hawa nafsu, tapi disempurnakan dengan akal. Maka mari kita memaksimalkan akal kita. Kenapa? Karena jika ada manusia-manusia yang tidak menggunakan akalnya, memaksimalkan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, dan mendangkalkan akalnya, maka sesungguhnya ia lebih rendah daripada hewan. Namun ketika ada manusia-manusia yang senantiasa mengontrol hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, dan memaksimalkan akalnya, sesungguhnya manusia itu akan lebih mulia daripada malaikat. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memaksimalkan akal kita.
Karena sesungguhnya kula lan panjenengan semua adalah makhluk Allah yang sempurna. Momentum bulan suci Ramadan tidak hanya untuk menahan dahaga, lapar dan mengendalikan hawa nafsu, tapi juga momen untuk mengembalikan akal kita, untuk lebih sering bertafakur, untuk sering berpikir mendalam bahwasanya penciptaan kula lan panjenengan ini bukannya tanpa tujuan. Penciptaan kula lan panjenengan ini memiliki sebuah tujuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah ini untuk beribadah. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk melakukan kalibrasi, momentum untuk melakukan sebuah reorientasi, menegakkan akal kembali agar akal kita berdaya sebagai seorang manusia. Akal. Yang kedua, agama. Ad-dinu nasiha. Agama itu adalah nasihat bagi siapapun yang mau memegang teguh ajaran agama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, andai kata di dunia ini tidak ada agama, bahasa universalnya, agama apapun itu, maka dunia ini akan bubar. Maka dunia ini akan penuh dengan kehancuran. Maka bumi ini akan penuh dengan kebiadaban, kehinaan. Karena hanya agama yang mampu membentengi manusia-manusia itu untuk senantiasa waras. Hanya agama. Maka ketika kita mengaku sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak cukup beragama saja, tapi juga harus memaksimalkan akal kita. Beragama yang baik, karena agama itu adalah sebuah kemudahan. Bagi kita, seorang mukmin, seorang muslim beragama Islam, beragama itu tidak hanya sekedar untuk menunaikan sholat, melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di bulan Ramadan, pergi ke Baitullah ketika kita memiliki kemampuan, tidak hanya itu. Tapi beragama dalam Islam menjadikan setiap perintahnya, setiap larangannya itu sebagai sebuah pola kehidupan dan gaya hidup, way of life. Bagaimana Islam itu mengatur sebelum tidur, bangun tidur. Bagaimana Islam itu mengatur sebelum masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Bagaimana Islam itu mengatur ketika malam pertama, seorang pengantin pertama. Masya Allah, di malam pertamanya semuanya diatur begitu kompleks dan begitu komprehensif. Makanya al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Tidak ada ajaran yang paling sempurna kecuali Islam. Maka sebagai pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kita harus memiliki keyakinan itu. Karena Islam itu adalah sebuah keyakinan yang bersifat inklusif, terbuka, penuh dengan kebaikan dan kemuliaan. Tidak hanya untuk dunia yang fana, tapi juga untuk kehidupan kita yang kekal, yaitu di akhirat. Akal, agama. Yang ketiga, al-hayatu minal iman, rasa malu. Saatnya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga dan merawat rasa malu. Karena hari ini ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya tarawih yang nanti akan ditutup dengan sholat witir rahimakumullah, rasa malu ini sak menika mulai pudar di kalangan kita, khususnya di kalangan remaja, bahkan di para elit pejabat negeri ini. Alih-alih komentar-komentar, slogan-slogan, koar-koar untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, tetapi banyak sekali yang melakukan penyimpangan, bahkan tidak ada rasa malu. Terjerat korupsi biasa, aku sik sak-M, kono 5M, seolah-olah tidak ada rasa malu. Jika hari ini kemarin, hari ketiga atau hari keempat Ramadan kemarin, GBT itu full bonek melawan Persib, Liga BRI, Liga 1. Maka ada Liga 1 yang lagi moncer sekarang, yang lagi viral, yang mana tidak ada rasa malu sekali dari pemain-pemainnya, yaitu Liga Korupsi Indonesia. Dengan puncak klasemennya adalah Pertamina. Orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, Masya Allah, alih-alih melakukan untuk negeri, tapi ternyata melakukan oplosan. Masya Allah, ngeri Pak.
ada Pertamina, ada Tima, ada ASDP. Lah ASDP ini klub anyaran, baru masuk dari Liga 2 masuk Liga Korupsi Indonesia. Ada Kemensos, ada Kominfo, Masya Allah ngeri. Karena tidak ada rasa malu. Korupsi itu seperti sebuah budaya. Kalau jenengan masih ingat beberapa waktu yang lalu di tahun 2024 ada anak seorang politisi DPR RI yang melindas mati pacar perempuannya, yang mana ibunya, keluarganya nyoh pada hakim, dikasih 20M, dikasih 20M, dikasih 20M, ditutup. Tidak ada rasa malu. Ini Masya Allah. Maka bayangkan, maka momentum bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk membangkitkan kembali, memelihara kembali rasa malu kita. Malu kepada Allah, karena Allah yang maha melihat, yang maha mengawasi dan maha membalas. Malu kepada diri sendiri untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang memaksimalkan akalnya. Malu kepada masyarakat untuk menjadi pribadi-pribadi yang biasa-biasa saja. Maka mari kita rawat rasa malu ini. Yang terakhir, yang keempat, setelah akal, malu, akal, agama, malu, yang terakhir wa amilu sholihah. Momentum bulan suci Ramadan, monggo berlomba-lomba untuk berfastabihul khairat, untuk meningkatkan amal soleh kita. Kenapa? Karena yang menentukan kulolan panjenengan semua masuk surganya Allah atau masuk nerakanya Allah adalah amal soleh kita. Dan itu di dunia yang fana, dan itu di dunia yang sementara. Dunia ini sempit, dunia ini sebentar. Seperti ketika kita puasa, kita berpuasa 14 jam lamanya, menahan hawa nafsu, menahan dahaga, menahan lapar. Begitu kena OT-OT, begitu kena STT anget, sudah selesai. Betapa cepat dan singkatnya dunia itu. Maka mari berpikir mendalam, amal soleh apa yang sudah kita lakukan untuk kekal kehidupan kita di akhirat kelak. Ketika setiap pribadi-pribadi mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, yang senantiasa terjaga, yang senantiasa wa amilu sholihah, beramal soleh, yakinlah surganya Allah menanti kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya tarawih rahimakumullah. Mari kita pegang 4 hal ini. Mari kita jaga akal kita, kewarasan kita. Mari kita jaga, kita rawat pemahaman tafakur din kita, pemahaman agama kita. Anak-anak yang di luar sana mungkin hari ini mereka tidak mengerti apa yang saya sampaikan, tapi minimal mereka senang di masjid, mereka bahagia di masjid. Meskipun mereka begitakan jarno pak gak popo, rame jarno pak ndak popo, karena fungsi masjid itu ndak apa-apa seperti itu anak-anak. Lah nek tak miris begitakan, lah iku sing perlu diwaspadai. Anak-anak Pak, makanya kita perlu kampanye supaya apa? Mereka mengasah akalnya, kepekaannya kepada Allah, agamanya semakin kuat, rasa malunya tumbuh, malu untuk tidak berbuat yang terbaik, karena mereka adalah kuntum khairu ummah, mereka adalah generasi yang terbaik. Yang terakhir, biasakan mereka untuk beramal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir.